Oke ya. Nah, setelah data analysis, kita bisa mulai mendeskripsikan task-nya sekarang. Ya, ini bisa menggunakan beberapa cara. Ya, yang pertama adalah menggunakan skenario. Ya, skenario ini adalah cerita narasi secara informal, ya, biasanya sederhana, natural, personal, dan ini tidak mengeneralisasi. Ya, jadi akan ada beberapa skenario yang nanti sifatnya beda-beda antara skenario yang satu dengan skenario yang lain. Cara kedua adalah menggunakan use case. Teman-teman harusnya sudah mempelajari ini mungkin di kelas analisis desain ya. Saya kurang tahu, tapi mestinya sudah pernah diajarin ya, use case. Nah, use case ini akan mengasumsikan interaksi dengan sistem, ya, user dengan sistem, dan ini kita akan mengasumsikan juga pemahaman yang mendetail terhadap interaksinya tersebut. Ya. Nah, ada bentuk lain dari use case, ada yang sifatnya esensial, ya. Karena namanya esensial, dia hanya mengambil inti-intinya saja dari task yang sudah kita ketahui, ya. Jadi ini abstract away from the details, hanya garis besarnya saja. Maka untuk essential use case ini biasanya tidak punya asumsi yang sama seperti dengan use case. Nah, kita akan lihat satu per satu ya, baik dari skenario maupun dari use case ya. Langsung contoh aja deh. Ya, agak panjang sedikit ya. Untuk skenario seperti ini, katakanlah kita membuat sebuah travel organizer ya, untuk mengatur perjalanan seseorang ya, di sini sebuah keluarga ya, kita buatkan skenario, ada keluarga namanya keluarga ya Thompson, ya, mereka menyukai aktivitas luar ruangan, outdoor activities, dan kepengen mencoba untuk berlayar ya, sailing tahun ini. Ya, semoga bisa dilakukan ya, tahun ini ya jelas tak mungkin pasti. Ya, ini mungkin tahun-tahun sebelum, kita kena pandemi lah ya, anggap aja seperti itu. Nah, di keluarganya Thompson ini ada 4 orang, ada yang namanya Sky, umur 10, ada Iman, 15, Claire, 35, dan Will, 40. Nah, suatu malam setelah makan malam, mereka mulai mencoba diskusi ya, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan, sailing mana yang bisa mereka lakukan. Nah, akhirnya mereka berkumpul di sekelilingnya travel organizer ini dan mulai memasukkan permintaan-permintaan awalnya. Misalkan, permintaan awal mereka adalah sebuah perjalanan berlayar untuk 4 orang yang belum pernah berlayar sama sekali, ya, for novices di sini, di Mediterranean ya, Laut Laut Tengah ya, di Eropa sana harusnya, sekitar situ. Nah, konsol untuk travel organizer-nya ini didesain sedemikian rupa supaya semua anggota keluarga ini bisa berinteraksi dengan mudah dan nyaman, ya. Jadi, karena bisa terlihat di sini ada yang umurnya masih muda, umur 10 dan 15 tahun. Ya, mungkin belum terlalu terbiasa menggunakan teknologi. Ya, walaupun kalau sekarang sih, eee, sudah zamannya teknologi ya, bahkan anak umur batita pun sudah bisa menggunakan smartphone ya. Tapi, katakanlah ini adalah generasi sebelumnya yang masih belum terlalu terbiasa dengan teknologi. Nah, setelah memasukkan permintaan ini, maka sistemnya ini pertama-tama menyarankan, eee, Flotia ya, ini nanti googling sendiri ya, ini apa, ya saya juga tidak familiar sama ini Flotia. Eee, ini diceritakan di sini bahwa nanti ada krunya, ya, dengan berbagai macam peringkat, keahlian, krunya ini akan berlayar bersama dengan anggota keluarganya ini, tapi dengan, masing-masing perahu layar. Nah, si anak-anaknya ini, si Sky sama Iman ini tidak terlalu suka dengan ide ini ya, kenapa kita harus berpergian dengan orang yang lain, kelompok orang yang lain, tidak kenal pula ya, kenapa tidak sama keluarganya aja. Ya, walaupun emang sih nanti mereka itu bakal punya atau bakal diberikan, perahunya masing-masing.
Nah, oleh karena itu si travel organizer-nya ini mulai menunjukkan ke Sky sama Iman ini ya, beberapa deskripsi dari Flotia-nya, dari anak-anak yang lain yang seusia mereka. Dan deskripsinya ini atau reviewnya itu ternyata semuanya sangat positif. Sehingga akhirnya, ya sudah ya sudahlah, oke kita setuju ya, sepakat. Kita mau liburan dengan, eksplorasi Flotia ini. Maka si Will ini harusnya bapaknya ya, si Will ini akhirnya mengkonfirmasi rekomendasi ini dan minta, detail lebih lanjutnya, "Dok, ya, Flotia ini kayak gimana ya? Ada di mana saja? Kemudian, berapa hari? Melintas di mana aja? Mungkin katakanlah berapa lama? Biayanya berapa?" Nah, karena ini sudah mulai larut malam, waktunya anak-anak tidur, ya maka Mister Will-nya ini minta detailnya ini tolong disimpan, ya, supaya semua orang bisa mempertimbangkan lagi besok. Ya, maka, travel organizer-nya mengirimkan email ringkasan dari berbagai pilihan Flotia yang tersedia yang ditawarkan oleh travel organizer tersebut. Nah, ini adalah suatu skenario, memang agak panjang, tapi, kita bisa menangkap banyak hal di sini ya. Pertama, kebutuhan dari keluarga, apa ini, keluarga Thompson itu ternyata adalah sebuah liburan untuk berlayar, dengan 4 orang yang tidak pernah berlayar sama sekali, ya, di Laut Mediterania, Laut Laut Tengah. Maka, yang dilakukan oleh travel organizer-nya adalah begini, ya. Ketika ada ketidaksetujuan, maka travel organizer-nya bisa dengan cerdasnya menyarankan atau menunjukkan, "Oh, ini loh sebetulnya ini menyenangkan kok," ya. Akhirnya bisa meyakinkan, tapi karena waktunya tidak cukup, maka akan dilanjutkan besok, ya. Nah, itu kurang lebih skenarionya. Nah, kalau dia mati di sini sebetulnya kan ada 4 orang ya. Ada 4 persona, ada Sky, ada Iman, ada Claire, dan ada Will. Nah, maka sebetulnya skenario ini bisa kita hubungkan dengan persona, ya. Persona ini adalah definisi tentang ceritanya ini apa sih sebetulnya, ya. Karakter utamanya lah kalau dalam sebuah game ya misalkan, atau sebuah film, itu adalah personanya, mendefinisikan ceritanya. Ya, dia punya perilaku tertentu, punya motivasi tertentu, punya tujuan tertentu, punya pain points ini ketidakinginan tertentu ya. Dia paling tidak suka kalau apa dan seterusnya. Ya, karakteristik dari orang yang akan menggunakan sistem kita. Ya, itu kan persona. Tadi kita sudah lihat. Ya. Nah, skenario ini mendefinisikan kapan, di mana, dan bagaimana cerita ini akan berlangsung ya, dengan persona yang ada di dalamnya itu. Jadi skenario di sini adalah narasinya, ya. Narasi yang mendeskripsikan bagaimana si personanya itu akan berperilaku terhadap sistem yang dibuat, ya, sebagai urutan kejadian, sequence of events di sini. Ya, terakhir ada goal, ini adalah tujuan dari persona yang ingin dicapai. Ya, yang ingin dipenuhi ya, entah keinginan, entah kebutuhan ya, wants or needs sama ya, di sini di bisa dijadikan goal. Ya, jadi goal di sini adalah motivasi yang mendorong persona tersebut mengambil sebuah aksi tertentu. Ya, maka ketika goalnya ini tercapai, skenarionya berakhir. Contoh lain ya, katakanlah kita punya sebuah goal seperti ini. Goalnya adalah user pesan makanan di sebuah restoran, ya. Skenarionya adalah user sebagai pelanggan itu datang ke sebuah restoran, kemudian pesan ke waitress, ya ke pelayan. Pelayannya akan melanjutkan pesanannya ke dapur untuk diteruskan kepada chef, koki masaknya, sehingga kokinya bisa mulai masak. Ya, selagi melanjutkan pesanan, waitress-nya akan menawarkan juga wine, ya, menawarkan anggur ke user. Nah, usernya akan bisa mulai memakan
sajian yang disediakan yang sudah dimasak sama chef-nya, ya, dan minum wine-nya yang sudah disajikan oleh si pelayan. Setelah selesai makan minum, usernya tinggal bayar makanan ke kasir dan kasir menerima pembayaran. Nah, nanti silakan dilakukan secara mandiri ya. Coba buatkan satu persona dari target user ini dengan skenario yang seperti ini. Ya, tolong buatkan sebuah persona. Bisa fiksional, bisa diri Anda sendiri juga, silakan dibuat menjadi persona. Nah, ini adalah contoh salah satu teknik untuk mendeskripsikan task ya. Cara lain adalah menggunakan use case. Nah, use case ini paling terpakai untuk software engineering ya. Kita sudah kenal juga use case. Ya, use case ini adalah daftar dari action ya atau langkah-langkah yang biasanya akan mendefinisikan interaksi antara berbagai role. Ya, kalau di UML ya, Unified Modeling Language itu dikenal sebagai namanya aktor. Ya. Nah, interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan itu digambarkan dalam bentuk use case diagram. Aktornya di sini bisa berupa manusia atau berupa sistem yang lain. Ya, kita lihat contohnya untuk travel organizer ya, dengan skenario yang tadi, ya kita deskripsikan sekarang langkah-langkahnya. Ada 11 langkah di sini ya, agak panjang emang. Kita lihat satu persatu aja. Langkah pertama adalah sistemnya menampilkan berbagai macam pilihan untuk visa dan vaksin. Ya, di beberapa negara tentunya membutuhkan visa untuk bisa berkunjung ke negara tersebut. Ya, dan ada beberapa negara yang mengharuskan pengunjungnya untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu, ya. Makanya ini di sini didaftarkan di awal. Ya, nomor tahapan kedua, usernya misalkan pilih untuk mencari tahu visanya dulu. Ya, maka tahap ketiga, usernya akan meminta nama dari negara tujuannya apa. Maka tahap berikutnya user akan memasukkan nama negara. Lalu sistem akan memeriksa apakah nama negara tersebut valid. Ya, ini misalkan input ya, input manual berupa text box ya. Kalau misalkan kita menggunakan list atau drop down mungkin tidak perlu melakukan pengecekan seperti ini. Ya, tapi tidak apa-apa deh. Ini misalkan salah satu contoh aja. Ya, langkah keenam, usernya minta kewarganegaraannya, maka nomor 7, usernya memasukkan kewarganegaraannya. Langkah berikutnya, sistemnya akan memeriksa kewajiban visa yang harus dipenuhi, ya, dari negara tujuan, ya, apakah si usernya ini butuh visa atau enggak ya, karena ada beberapa negara yang membebaskan visa. Misalkan kita negara ASEAN, ya kita berkunjung ke Singapura nggak perlu visa ya kan. Tapi kalau kita harus ke luar negeri yang lebih jauh, misalkan ke Amerika atau ke Australia, maka kita butuh visa terlebih dahulu. Nah, setelah diperiksa, maka sistemnya akan menampilkan kebutuhan visanya, butuh apa saja, ya, sambil menampilkan opsi mau dicetak atau enggak, ya. Nah, di sini di langkah terakhir, langkah ke-11 ternyata usernya, ya sudahlah, oke dicetak aja, ya. Visa requirement-nya kita cetak. Nah, ini adalah contoh use case tapi masih digambarkan dalam bentuk langkah-langkah, ya. Biasanya kita menggambarkan use case dalam bentuk diagram. Nanti kita akan lihat salah satu contoh ketika kita menggambarkan use case ini dalam bentuk diagram. Nah, ini ada alternatif lain, ya. Misalkan di tahapan ke-6, tahap 6 ini adalah memeriksa kewarganegaraan. Kalau ternyata nama negaranya valid, maka kita tampilkan pesan salah, ya. Ini mestinya angkanya bukan 6 ya. Mestinya 3 ini, ya. Ini salah
salah numbering ya, ini harusnya 3. Ya, tahapan 3, tahapan 5 deh. Sistem mengecek apakah negara ini valid. Kalau tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali lagi ke nomor 3 ya, minta masukkan nama negara yang benar. Kemudian tahapan ke-8, memeriksa eh, requirement-nya visa ya, kebutuhan visanya dari usernya. Kalau nationality-nya invalid, maka tampilkan pesan kesalahan dan kembali lagi ke nomor 6, minta nationality yang betul. Tahap 9, kita lihat dulu, tahap 9 ini adalah visa requirement-nya dulu. Kalau ternyata tidak ada informasi bahwa ada requirement tentang visa, maka sistemnya akan menampilkan pesan yang sesuai dan dia kembali ke langkah 1 atau bahkan langkah 11 ya, selesai misalnya. Ya, ini kalau dijabarkan dalam bentuk step by step. Nah, kalau digambarkan, jadinya kira-kira seperti ini, ya. Semoga masih ingat dengan gambarnya use case ya. Ini aktor, kemudian ini adalah berbagai activity-nya ya. Ada traveler, ada travel agent, travel minta identify potential vacation, kemudian minta kewajiban visanya apa saja dan minta kewajiban vaksinasinya bagaimana. Nah, travel agent-nya akan memperbarui detail dari travel yang diminta oleh calon traveler-nya itu. Ya, mari kita kembali ke contoh sebelumnya ya. Di sini goalnya adalah user pesan makan di sebuah restoran. Semoga masih ingat dengan contoh kasus ini ya. Skenario-nya seperti ini, user datang, pesan, pesanannya dikasihkan ke dapur, chef-nya mulai masak, waiters-nya bisa nawarkan wine, user-nya bisa makan dan minum setelah disajikan. Setelah selesai makan minum, bayar, dan kasirnya akan terima pembayaran. Kalau dibikin bentuk step, maka jadinya seperti ini. Ya, ini tanpa pengecekan apapun ya. Kalau mau lebih detail, teman-teman bisa tambahkan pengecekan. Misalkan, katakanlah di sini, nomor 1, klien melakukan order food dan atau order wine kepada waiter. Ya, lakukan pengecekan, apakah food-nya itu masih tersedia atau tidak. Ya, atau bisa ada step tambahan, kalau misalkan food-nya ini ada berbagai opsi, ya misalkan level kepedasan, maka waiternya akan menanyakan lagi, mau level berapa? Nah, itu bisa didetailkan lebih lanjut. Ya, tapi untuk menyederhanakan di sini kita ambil esensinya aja ya. Jadi tahapan pertama, klien melakukan order food dan atau wine ke waiter. Tahap 2, waiter menerima pesanan. Tahap 3, chef menerima pesanan dari waiter dan mulai cook food. Tahap 4, waiter melakukan serve food dan atau serve wine. Tahap 5, klien melakukan eat food dan atau drink wine. Langkah ke-6, klien akan melakukan pay for food dan atau pay for wine, tergantung pesanannya tadi ya. Dan tahap ke-7, kasir di sini akan menerima pembayaran. Nah, yang dicetak berwarna ini semuanya adalah klien atau aktor ya, role atau aktor. Kemudian yang tebal-tebal ini adalah action yang tersedia. Sehingga kalau kita gambar use case-nya, kira-kira bisa jadi seperti ini. Ya, ada klien, ada waiter, ada chef, dan ada cashier. Ya, nanti silakan teman-teman analisis sendiri ya, apakah use case-nya ini sudah tepat, ya sudah memenuhi yang tadi sudah kita jabarkan di 7 step tersebut ya. Ada order food dari klien, order food, di receive order sama waiter, bahkan bisa order wine, terus waiternya memberikan ordernya ke chef, kemudian dimasak. Ya, setelah dimasak, mestinya diberikan lagi ke waiter ya, tapi di sini tidak digambarkan. Waiternya bisa serve food dan serve wine, kalau wine-nya di order.
Ya, setelah selesai makan, ya kliennya melakukan eat food dan drink wine optionally kalau wine-nya disajikan, maka waiter bisa memfasilitasi pembayaran oleh klien, misalkan dengan memberikan bond atau mengambilkan bond-nya terlebih dahulu. Ya, setelah itu klien membayar food dan wine, kalau tadi sudah dikonsumsi ya, wine-nya sudah diminum, ya kasirnya menerima pembayaran dari klien. Ya, ini contoh use case. Ya, maka tadi kita sudah mempelajari bagaimana caranya mendeskripsikan task. Berikutnya, topik terakhir kita akan mencoba melakukan analisis dari berbagai task yang sudah kita deskripsikan tadi ya. Nah, ini bisa disimak di video selanjutnya.